Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun masih di rumah saja. Pada kesempatan kali ini, Bu Sasmi akan mengajarkan tentang penyajian data dalam bentuk tabel. Langsung saja masuk ke contohnya. Berikut adalah nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Nilainya ada yang 65, 80, 85, 85, 80, dan yang terakhir adalah 95. Nah, dari nilai ulangan ini kita akan buat tabelnya. Di sini Bu Sasmi sudah membuat tabel frekuensinya. Yang pertama terdiri dari 3 kolom, nomor, nilai ulangan, dan banyak siswa. Kita akan mengisikan dari nilai yang paling rendah ke nilai yang paling tinggi. Kita lihat dari data nilai ulangan, nilai terendahnya adalah 60. Kita tuliskan di sini 60. Kemudian kita hitung 60 itu ada berapa? Kita lihat, nah 60-nya cuma ada 1. Kita tulis 1. Kemudian kita cari nilai selanjutnya adalah 65. 65 kita hitung ada 1, 2, 3, 4. Ada 4, kita tulis 4. Kemudian nilai selanjutnya, apakah ada nilai 70? Setelah kita amati nilai 70 itu tidak ada, maka tidak perlu dituliskan. Langsung ke nilai yang selanjutnya, setelah 70 itu 75. Kita tulis 75. Kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 siswa. Kemudian nilai 80 ada. Kita tulis 80. Kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kita tulis 5. Kemudian nilai selanjutnya adalah 85. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kemudian nilai 90. Kita hitung nilai 90 ada 1, 2, 3. Kemudian yang terakhir adalah 95. Ada 1, 2, 3. Ada 3. Nah, setelah itu kita jumlahkan 1 tambah 4, 5. 5 tambah 8, 13. 13 tambah 5, 18. 18 tambah 6, 24. 24 tambah 3, 27. 27 tambah 3. Totalnya adalah 30 siswa. Berarti kita bisa tuliskan di baris terakhir jumlahnya di sini adalah 30 siswa. Apakah benar? Kita hitung. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 dikalikan berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 dikali 6 sama dengan 30. Nah, berarti di sini sudah benar. Jumlah siswanya ada 30. Nah, begitulah cara membuat tabel dari suatu data. Setelah selesai membuat tabel, kita bisa menafsirkannya. Dari tabel diperoleh data bahwa siswa yang mendapat nilai ulangan 60 itu ada 1 siswa. Yang mendapat nilai 65 ada 4 siswa. Yang mendapat nilai 75 ada 8 siswa. Yang mendapat nilai 80 ada 5 siswa. Yang mendapat nilai 85 ada 6 siswa. Yang mendapat nilai 90 ada 3 siswa. Dan yang mendapat nilai 95 ada 3 siswa juga. Di sini Bu Sasmi memiliki beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang A, berapa banyak siswa yang mengikuti ulangan? Berarti tadi sudah diperoleh, berarti banyak siswanya yang mengikuti ulangan
total atau jumlahnya adalah 30 siswa. 30 siswa. Kemudian pertanyaan yang B, berapa siswa yang nilainya kurang dari 75? Berarti di bawah 75. Nah, di sini kita lihat 75. Yang di bawah 75 itu adalah nilai 65 dan nilai 60. Nah, ini ada berapa siswa? Yang nilai 60 ada 1, yang nilai 65 ada 4 siswa. Berarti kita tambahkan 1 ditambah 4 itu adalah 5 siswa. Yang perlu diingat di sini adalah 75-nya tidak ikut dihitung karena yang ditanyakan kurang dari 75. Berarti yang kalian lihat adalah nilai 60 dan 65-nya saja. Itu ada 1 dan 4. 1 ditambah 4 hasilnya adalah 5. Kemudian pertanyaan yang C, banyak siswa yang nilainya lebih dari 80. Berarti ini 80. Lebih dari 80 berarti itu adalah nilai 85, 90, dan 95. Ada berapa siswa? Nah, 6 ditambah 3 ditambah 3 hasilnya adalah 12 siswa. Kemudian pertanyaan yang D, jika KKM Matematika adalah 75, berapa banyak siswa yang tuntas? Katakan tuntas atau tidak remedi berarti nilai minimalnya adalah 75. Berarti nilai 75, 80, 85, 90, dan 95 itu adalah yang tuntas. Nah, itu berapa anak kita tambahkan? 8 tambah 5, 13, 13 tambah 6, 19, 19 tambah 3, 22, 22 ditambah 3, 25. Nah, 25 siswa. Kemudian ditanyakan banyak siswa yang tidak tuntas. Karena tadi siswanya itu 30, yang tuntas 25, berarti yang tidak tuntas adalah 5 siswa. Nah, atau bisa juga dicari dengan cara, karena tadi KKM-nya 75, berarti yang tidak tuntas itu adalah nilai 60 dan nilai 65. Nah, itu banyak siswanya ada 1 ditambah 4 sama dengan 5. Jika tadi kita sudah belajar penyajian data dalam bentuk tabel, maka Bu Sasmi akan lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu penyajian data dalam bentuk diagram batang. Di sini Bu Sasmi menggunakan contoh yang tadi. Tadi sudah kita peroleh seperti ini kalau menggunakan tabel. Nah, sekarang kita akan menggambar diagram batang. Caranya adalah pertama kalian anak-anak membuat sumbu mendatar dan sumbu tegak. Untuk sumbu mendatarnya itu adalah nilai ulangan. Sedangkan yang sumbu tegaknya itu adalah banyak siswa. Jadi tidak boleh terbalik. Jangan yang di sumbu mendatarnya itu yang banyak siswa, kemudian yang sumbu tegaknya itu nilai ulangan. Kalau kalian gambarnya begitu, nanti itu salah. Yang benar itu yang sumbu mendatar adalah nilai ulangan, yang sumbu tegak itu adalah banyak siswa. Kenapa banyak siswa itu diletakkan di sumbu yang tegak? Supaya bisa terlihat manakah yang paling sedikit, manakah yang paling banyak, atau mungkin ada yang sama. Kalau kalian nanti taruhnya di sumbu yang mendatar, banyak siswanya atau frekuensinya nanti tidak akan terlihat. Seperti itu ya anak-anak, jadi tidak boleh terbalik. Kemudian menggambarnya harus menggunakan skala. Maksudnya di sini adalah jaraknya itu harus sama. Nah, di sini banyak siswanya ada 1, 4, 8, 5, 6, 3, 3. Nah, di sini Bu Sasmi gambarkan seperti ini. Paling bawah sendiri 0. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini jarak dari 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3 itu harus sama. Nah, itu maksudnya harus menggunakan skala. Kemudian kita gambar yang nilai 60 tadi kita dapat
60 itu ada 1 siswa. Nilai 65 ada 4 siswa. Nilai 75 ada 8 siswa. Nilai 80 ada 5 siswa. Nilai 85 ada 6 siswa. Nilai 90 ada 3 siswa. Dan yang terakhir nilai 95 ada 3 siswa. Nah, kalau seperti ini terlihat yang paling sedikit itu berapa? Nah, yang paling sedikit itu adalah nilai 60 dengan 1 siswa. Yang paling banyak adalah nilai 75 dengan 8 siswa. Kemudian apakah ada yang sama? Ada, yaitu nilai 90 dan 95. Masing-masing adalah dengan 3 siswa. Nah, itu tadi cara menggambar dengan diagram batang. Selanjutnya kita akan belajar penyajian data dalam bentuk diagram garis. Caranya hampir sama dengan kita membuat diagram batang. Kita buat dulu sumbu yang mendatar dan sumbu yang tegak. Kemudian sumbu yang mendatar tadi diisikan untuk nilai ulangan, kemudian sumbu yang tegak digunakan untuk banyak siswa. Nah, kita akan menggunakan data ini. Jadi satu data ini bisa digunakan untuk penyajian data dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram batang, dan sekarang kita akan membuat dalam bentuk diagram garis. Nah, tadi diperoleh hasil bahwa seperti ini, nilai 60 ada 1 siswa, 65 ada 4 siswa, sampai yang terakhir adalah 95 itu ada 3 siswa. Nah, kita akan gambarkan dalam diagram garis. Sini Bu Sasmi sudah buatkan tabel yang tadi untuk memudahkan. Nilai 60 itu ada 1. 60 ada 1, terus kita beri titik. Nilai 65 ada 4, kita beri titik di 4. Nilai 75 ada 8, berarti di 75 8. 80 ada di 5. Terus 85 ada di 6. Nilai 90 ada 3, nilai 95 ada 3. Setelah kita beri tanda titik-titik, kita hubungkan titik-titiknya. Jangan lupa gunakan penggaris. Pokoknya harus menggunakan penggaris menggambar tabel, diagram batang maupun diagram garisnya supaya rapi. Setelah kita berikan titik-titiknya sesuai dengan data, lalu kita hubungkan titik-titiknya dari awal sampai ke akhir. Nah, begitulah cara membuat diagram garis. Demikian anak-anak materi hari ini, semoga mudah dipahami dan dimengerti oleh anak-anak. Bu Sasmi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.